Saudara nih sholat tahajud gitu ya. Berapa? 100 rakaat tahajud. 100. Witir cuma serakaat. Ganjarannya gedean witir serakaat. Enggak kehitung, enggak. Witir itu enggak ada tandingannya. Jadi mau sholat tahajud banyak, witir 1 masih tinggian witir 1. Orang ada ulama kata wajib. Wajib. Abu Hanifah itu sholat witir. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadisnya sahih. Nabi bilang, ala adullukum ala sholatin hiya afdalu min humurin na'am. Mau nggak saya mau bilangin, kata Nabi sama sahabatnya, tentang sholat. Yang sholat itu lebih mahal, lebih tinggi dibanding unta merah. Biar gampang kalau kita Lamborghini. Kalau kita orang. Begitu. Mahal. Mau apa? Witir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, malam hari ini kajian kita akan membedah sholat witir. Sholat witir itu, saudara, dari sederetan sholat-sholat sunnah di luar yang 5 itu, sholat sunnah paling tingginya sunnah adalah sholat witir. Paling tinggi. Kenapa paling tinggi? Alasannya karena ada madhab dari madhab 4 yang mengata sholat witir itu wajib, berdosa kalau enggak sholat witir, yaitu madhab Imam Abu Hanifah. Dalam madhab Abu Hanifah itu sholat itu sehari semalam 5 fardu 1 wajib, begitu bahasanya. 5 fardu 1 wajib. 5 fardu yaitu yang 5 waktu. Zuhur, asar, tuh maghrib, isya, subuh tuh namanya fardu. Tapi ada tambahan 1 wajib, yaitu sholat witir. Dari mana itu juga mengata wajib? Sebab ada hadis yang sahih. Imam Abu Dawud riwayatkan di dalam Sunan Abu Dawudnya, Al-Hakim di dalam Mustadraknya, dan mengatas sahih. Juga Imam Ahmad dalam Musnadnya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Witir itu hak, wajib gitu. Siapa yang tidak witir, maka dia bukan daripada umatku. Begitu. Maka ini kemudian, kata Abu Hanifah, apa enggak wajib gitu? Wong nabinya bilang begitu. Namun dalam madhab kita Syafi'i, enggak gitu. Sebab saat Nabi ditanya oleh orang Arab pedesaan, awa ghaira dhalik ya Rasulullah, qala la illa an tatatawwa'ah. Dalam Sahih Bukhari itu, adakah di luar yang 5 waktu ini sholat wajib Nabi? Lalu Nabi jawab, tidak ada, kecuali Anda mau mengerjakan sholat sunnah, baru ada. Wajib nggak ada, cuman 5 doang. Disebut Islam, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Kalau ada orang nggak sholat isya, selam, kan intinya hilang, gitu. Jadinya selam, nggak Islam, begitu. Begitu. Itu dalam madhab kita tetap witir sunat. Kenapa rankingnya nomor 1 begitu? Nah, ini sebetulnya nomor 1. Tapi dari sholat yang tidak disunahkan berjamaah. Tapi dari urutannya, ngurutnya yang tertingginya Idul Adha,
2 Idul Fitri, 3 gerhana matahari. Ini urutan yang sebenarnya. 4 gerhana bulan, 5 sholat istisqa, 6 nih sholat witir. Urutan kitab tuh begitu. Sholat witir ini, saudara, adalah sholat yang tinggi sekali. Tinggi nilainya, ganjarannya. Saya mau contohkan ketinggian witir. Saudara, nih sholat tahajud gitu ya. Berapa? 100 rakaat. Tahajud. 100. Witir cuma 1 rakaat. Ganjarannya gedean witir 1 rakaat. Enggak kehitung, enggak kehitung. Begitu. Biar analoginya kok bisa begitu? Iya. Biar Anda punya duit nih 100 rupiah sama $1. Gitu, biar gampang. Itu biar kata 100, lagi 1.000 rupiah aja, kagak ada artinya. 10.000 kagak. Sama $1 masih tinggian $1. Gitu. Apalagi dibanding dinar Yordan. Termurahnya dinar Yordan itu paling 23.000. 1 dinar. Kadang 30. Jadi kalau ngopi nih Yordan, 3 dinar, 90.000. Gitu. Kalau kita 3.000 itu. Jadi murah itu. Kok 90.000? Jangan dihitung-hitung kalau di luar negeri. Pokoknya 3 aja, kalinya 1.000 aja. Real gitu, ngeteh berapa gitu, ngopi di Arab 3 real. 3.000 aja. Jangan, ini berapa nih? 4.200. Wah Allah, kagak ngopi-ngopi yang nggak begitu. Kagak, sengsara. Nggak begitu. Kalinya 1.000 aja kalau di Arab tuh. Saya suka bilangnya, kalau di Arab kalau pengen beli apa aja, jangan dikali rupiahnya. Pokoknya kalinya 1.000. 1.000 gitu kalinya. Di negara mana aja. Jadi gaji itu kecil-kecil. Kita kerja di Arab. Kalau mau dongeng nih. Berapa sih pembantu tuh kerja di Arab? Gajinya 2,5 juta atau 2.500 gitu ya. Gajinya 2.500 real. 2.500 real. Itu 2.500 tuh 2,5 juta begitu cara ngitungnya. Kecil kan begitu, gitu. Kecil gitu. Loh, kok gede? Ya dikali 4.000 saudaranya. Itu 10 juta. Cuman masalahnya kan kerja di Arab. Jangan 10 juta gede juga ya. Kagak, kan makannya mahal. Enggak, kita di warteg 3.000 begitu. Kan enggak ketemu dia. Enggak begitu cara. Untuk kehidupan di sananya tetap murah. Yang bakal jadi mahal, kerja di Arab, tinggalnya di Indonesia. Gitu tuh. Itu baru gajinya kan. Apalagi dolar gitu loh. Kerja di Indonesia gajinya dolar. Udah, jangan ditanya. Begitu. Kalau kerjanya di Indonesia gajinya rupiah, tetap aja. Karena standar itu begitu. Gitu. Standar kehidupan. Witir itu nggak ada tandingannya. Jadi mau sholat tahajud banyak, witir 1. Masih tinggian witir 1. Orang ada ulama kata wajib. Wajib. Abu Hanifah tuh. Itu sholat witir. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadisnya sahih. Nabi bilang, ala adullukum ala sholatin hiya afdalu min humurin na'am. Mau nggak saya mau bilangin, kata Nabi sama sahabatnya, tentang sholat. Yang sholat itu lebih mahal, lebih tinggi dibanding unta merah. Biar gampang kalau kita Lamborghini. Kalau kita orang. Begitu. Mahal. Mau apa? Witir. Itu aja udah paling tinggi, udah witir. Nah, sholat witir ini saudara, waktunya kapan? Begitu. Perlu diketahui, sholat witir itu waktunya sesudah sholat Isya. Ingat, witir itu waktunya sesudah sholat Isya. Bukan sesudah Isya, bukan sesudah waktu Isya, tapi sesudah sholat Isya sampai adzan subuh. Berakhir. Jadi sesudah sholat Isya, biar kata masih maghrib, bisa aja. Bagi orang yang jamak takdim, kita ziarah ke Cirebon.
Ya, karena kita 90 km bisa menjamak. Begitu, maka kita sholat maghrib 3, kemudian isya ya dikosor 2, enggak dikosor jadi 4. Habis itu kita udah sholat isya. Udah sholat isya belum? Udah, boleh witir. Karena waktunya sesudah sholat isya. Walaupun belum waktu isya, belum. Bagi orang yang jamak kan belum tuh. Tapi bagi orang jamak udah masuk. Namanya waktu udzur gitu, ada dalam waktu itu. Jadi sesudah sholat isya, witir. Witir. Sampai adzan subuh. Kalau ketinggalan, sunat diqodho. Witir nih. Kalau kita ketiduran, belum witir, qodho. Kalau kita alhamdulillah ngomongin witir nih, beda-beda tipis sama Nabi. Gitu. Kalau Nabi nih, Nabi saudara, Nabi Ramadan bukan Ramadan witirnya 11. Itu Nabi. Mau Ramadan 11, di luar Ramadan juga 11. Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Rasulullah itu mau Ramadan mau bukan enggak lebih dari 11. Witir tapi bukan tarawih ini, witir 11. Kalau kita alhamdulillah saudara, kalau Ramadan witir 3. Kalau Ramadan witir 3. Kalau selepas Ramadan tidak. Jadi kalau Ramadan 3. Bukan Ramadan? Tidak. Tipis. D sama G doang. Iya. Kalau Ramadan berapa ya? 3. Bukan Ramadan? Tidak. Itu kita itu. Yang kayak begitu tuh. Maka saudara, berbicara tentang witir ini, kapan waktunya yang paling bagus witir? Yang paling bagus witir itu sebagai sholat penutup. Yang paling bagus sholat penutup. Kalaulah saudara pengen malam tahajud, pengenlah sholat hajat, sholat istikharah, sholat taubat, silakan didahulukan itu, baru ditutup dengan witir. Itu bagusnya penutup. Sebab kata Nabi, dalam hadisnya itu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa itu witir itu? Ij'alu akhira salatikum bil-laili witaran. Kata Nabi, jadikan olehmu terakhir sholat malammu witir. Jadi witir itu sebagai sholat penutup. Kalau bisa. Bukan harga mati menjadi penutup sholat. Bukan. Jadi ij'alu akhira sholatikum bil-laili witran. Jadikan terakhir penutup sholatmu sholat witir. Maknanya kalau bisa. Kalau bisa jadikan witir sholat penutup, sholat terakhir. Itu maknanya bukan maknanya kalau udah witir kagak ada sholat lagi. Ini yang nerangin begini nih, kita segirang. Gitu, kita mah. Habis taraweh kan witir. Sholat penutup, nggak ada sholat lagi. Oh nggak ada. Oh benar. Alhamdulillah kalau kita. Bukan begitu, ini salah nerangin. Begitu, bukan itu, bukan. Kalau bisa, witir tuh sholat penutup. Kalau nggak bisa, sholat di awal aja. Maka Nabi bilang dalam hadis Muslim, siapa orang yang berharap malamnya melek, bisa bangun, maka jadikan witir sholat penutup. Tapi kalau orang khawatir malamnya nggak bangun, falyutir awalah, witirnya habis isya aja. Begitu kata Nabi. Nabi juga yang ngomong.
Jadi makanya jadikan witir sebagai sholat penutup, maknanya kalau bisa. Maka kalau kita nggak bisa, maka witirlah kita di awal malam. Di awal malam, habis isya. Dua sahabat besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an, yang satu namanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dipanggil oleh Nabi di hadapan para sahabat. Lalu ditanya, ya, Umar, labbaik ya Rasulullah, bagaimana salat witirmu? Kata Umar bin Khattab, Nabi, saya tuh mau tidur jam berapa aja, kalau udah jam 3 pasti bangun. Tidur habis isya jam 7 gitu, mesti bangun jam 3. Tidur jam 9 malam, jam 3 mesti bangun. Tidur jam 10, pokoknya tidur jam berapa aja. Atau tidur jam 1, mesti jam 3 tuh bangun. Saya udah begitu. Jadi kalau itu, karena itu saya mau witirnya malam. Penutup. Itu Umar. Lalu kemudian Nabi nanya, nengok sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, kalau kamu witirnya bagaimana? Kata Abu Bakar, Nabi, saya ngeri kalau mata nih merem, nggak melek lagi. Karena kalau udah merem, belum tentu melek lagi. Kalau merem selamanya, apa enggak innalillahi is dead. Maka kalau saya menabi yang pasti-pasti saja. Habis sholat isya, bang dia isya langsung witir. Yang penting nyata. Gitu. Daripada nanti saya mati, belum witir. Rugi banget. Kata Abu Bakar. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkomentar. Iqtadu billadzaini min ba'di. Ikuti dua orang sesudah kematianku. Dua orang nih, ikuti aja. Siapa tuh? Abi Bakr dan Umar. Mau ikut Abu Bakar, ikut Rasulullah, witirnya habis isya. Tidur baru tahajud. Enggak boleh. Aduh, siapa yang bilang? Orang Nabi aja enggak. Begitu. Kalau kita witirnya mau penutup, ikut Umar. Yang mana aja. Silahkan. Boleh. Begitu. Witir itu. Begitu. Abu Hurairah juga begitu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, khadimnya Rasulullah, ikut kemana aja. Ini pimpinan Ashabus Suffah. Kata Abu Hurairah, awsani khalili bithalas. Kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wanti-wanti kepadaku 3 hal. Salah satunya yang dipesan bener Abu Hurairah tuh, wa an utira qabla an anama. Saya tuh dipesan betul sama Nabi, suruh witir dulu sebelum tidur. Jadi ini kayaknya tipikal orang kerja. Kalau orang kerja repot. Begitu kerjanya jauh di Pulau Gadung. Begitu di Cikarang. Pulang jam 11, jam 10 malam. Kalau witirnya malam kecapean, dah. Habis sholat isya, bang dia isya langsung witir. Mana aja bagus. Witir penutup bagus. Witir habis sholat isya bagus. Yang kagak bagus tuh, yang kagak bagus apa? Yang kagak bagus? Yang kagak witir ya. Yang kagak witir itu yang kagak bagus. Begitu. Jadi kalau kita bangun malam nih, kan saudara suka bangun malam. Sholat apa? Witir aja. Jadi tahajud jadi. Sebab tahajud itu sholat yang kagak ada wujudnya. Kayak botak gitu.
Botak tuh kagak ada wujudnya, tapi paham. Gitu. Yang namanya botak tuh adalah sebutan buat kepala yang kagak ada rambutnya. Anggap nih di kepala bapak, ini kagak ada rambutnya. Saya tanya, mana botak itu? Botak tuh mana? Gitu. Dipegang, pala. Yang ditanya botak. Enggak nemu. Tapi paham. Tahajud itu sebutan buat sholat yang dikerjakan sesudah sholat isya, sesudah tidur. Tahajud sendiri artinya bangun tidur. Bahasa Betawinya mendusin. Ngendusin apa mendusin? Pakai M. Kalau ngendus pakai dung ya? Ah, iya baik. Benar nggak? Ya takut kebalik-balik. Bahasanya ada mirip-mirip masalah. Mendusin. Tahajud tuh bahasa Betawinya mendusin. Maka sholat tahajud tuh sholat mendusin. Artinya udah sholat isya udah tidur. Baru sholat apa? Apa? Saudara sholat istikharah malam. Udah isya udah tidur. Tahajud juga. Gitu. Tahajud juga. Saudara sholat hajat. Tahajud juga. Pokoknya apa? Witir, tahajud juga. Maka kalaulah bangun malam tuh, ngapain? Udah witir aja. Enggak niatin tahajud. Orang witir itu tahajud juga. Digabung ya boleh juga. Boleh. Itu namanya disebut sholat witir, saudara. Oleh karena Nabi itu adalah manusia teladan dan sempurna, maka witirnya juga paling sempurna. Itu Nabi. Jadi minimalnya sholat witir ini berapa? 1 rakaat. Minimalnya 1 rakaat. Minimal sempurnanya 3 rakaat. Tapi paling sempurnanya 11 rakaat. Udah mentok tuh. Mentok. Kalau udah 11 udah kagak ada witir lagi. Sebab Nabi bilang la witrani fil laili. Tidak ada 2 kali witir dalam 1 malam. Maknanya tidak ada 2 kali 11 dalam 1 malam. Enggak ada. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Maknanya tidak ada 2 kali 11 dalam 1 malam. Udah mentok semalam tuh jumlahnya 11. Witir tuh. Witir. Jadi dari 11 rendahan lagi 9, rendahan lagi 7, rendahan lagi 5, rendahan lagi 3, rendahan lagi 1, rendahan lagi. Udah kagak ada. Udah rendahnya tuh. Witir ganjil. Kata Nabi, innallaha witrun yuhibbul witra. Fa'autiru ya ahlal Qur'an. Allah itu ganjil. Menyukai yang ganjil-ganjil. Maka sholat ganjil lah. Sholat witir. Bukan ganjil aneh. Bukan. Ini ganjil awal genap. Gitu. Sholat witir lah Anda. Wahai ahli Quran. Begitu. 11. Paling banyak. Witir. Bagaimana? Bolehkah dikredit? Boleh. Dikredit. Karena kan kita jidatnya demen kredit. Maka boleh dikredit. Habis sholat taraweh, witir. Berapa? 3. Habis 3 pulang dah. Ngapain? Mindo. Tahu mindo nggak? Makan lagi habis taraweh. Tuh. Tidur. Malam bangun. Sholat apa? Witir aja. Berapa? 8. Witirnya. Kok genap? Enggak, ngitungnya semalam. 8 ditambah 3. Sama dengan
11. Witir. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bila Anda witir baru 3, boleh Anda sempurnakan 8 lagi. Nanti setelah Anda tidur. Boleh. Totalnya 11. Masih witir, masih. Yang nggak boleh, ini 2 kali witir. Bukan. Sekali witir, 2 periode. 2 angsuran. 2 periode itu 2 angsuran. Angsuran pertama 3. Angsuran kedua boleh. Jadi kalau saudara nih bangun malam, udah witir habis sisa 3. Bangun malam, suatu apa? Udah witir aja. Berapa? 8. Begitu Ibnu Hajar Al-Haytami, guru besar Fathul Muin itu. Ulama besar madhab Syafi'i. Begitu. Muharriril madhab. Itu begitu. Nggak apa-apa. Witir aja. Malam tuh. Jadi jangan gue udah witir. Enggak. Witir aja. Orang dikata witir paling tingginya sholat. Semua sholat sunat. Nggak ada tandingannya. Witir. Jangan kagak. Sunat diqodho. Kalau witirnya ditinggalin. Ada yang jawab, innalillahi, mana dari umur 15 tahun lagi. Ya tinggal dihitung. Begitu umur 15. Sekarang umur berapa? Baru 63 sih. Ya Allah. Baru 63, apa nggak 48 tahun tuh. Udah dah, kalau kita mundur puyeng. Malam ini aja, kalau kita belum witir, pulang aja witir dah. Takut malam nggak bangun, kayak begitu. Malam saya alhamdulillah bangun, begitu. Cuma kencing doang. Habis itu boro wudhu. Cebok aja kagak. Ya Allah, ini nggak bener ini, yang kayak begini nih. Nah witir nih, surat yang dibaca apa? Kata Imam Abu Khudair di dalam kitabnya Nihayatul Amal, kalaulah kita witir itu 1 rakaat, maka bacaannya habis Fatihahnya surat Kulhu, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Kalau 1 doang. 3 surat, namanya Mu'awwidzat. 3 surat perlindungan kepada Allah. Kulhu, Falaq, An-Nas. Begitu. Ini kudu kalau berjamaah kudu ikut dari awal. Itu mau kagak pas tarawih itu. Wadolin amin masih duduk aja kipas-kipas. Bismillahirrahmanirrahim masih kipas-kipas. Ketiga masalahnya nih, berkulu. Begitu. Ini saya curiga menyengir-nyengir nih. Curiga saya ini. Begitu. Baru minal jinnati soli. Begitu. Nah ini kurang bagus kayak begini nih. Kalau 1 rakaat bacanya Kulhu, Falaq, An-Nas sesudah Fatihah. Kalau 3 rakaat, maka rakaat 1 bacanya Sabbihis. Rakaat 2-nya Kuliah ayyuhal kafirun. Kuliah al-kafirun. Yang ketiganya tadi tuh, yang 1 tuh Kulhu, Falaq, An-Nas. Begitu. Nah, kalau witir ini 3, ini bagusnya disambung apa dipisah? Apa tuh disambung 3 sekaligus? Hah? Iya 1 salam. Apa dipisah 2-1? Gitu. Bagus mana? Kalau ngomong boleh, dua-duanya boleh. Mau 3 sekaligus ada tuntunannya dari Nabi. Mau 2-1 juga ada tunannya juga. Cuman kita mau nanya, yang paling bagus yang mana?
Yang paling bagus 21. Kenapa? Maka aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Yang kerjanya setengah hari ama kerjanya sehari, maka gajinya banyakan yang sehari. Maka kalau 21 banyakan kerjanya. Takbiratul ihram 2 kali. Doa iftitah 2 kali. Doa iftitahnya. Begitu. Niat 2 kali. Salam 4 kali. 4 kali. Kalau 3 sekaligus, takbiratul ihram sekali. Doa iftitah sekali. Salam cuma 2. Maka yang kerjanya banyakan, gajinya banyak. Maka 21 lebih bagus. Tapi kalau pengen 3 sekaligus, ada aturan tambahan. Bagusnya jangan pakai tasyahud awal. Kalau 3 sekaligus, boleh sih, cuman kurang bagus. Kata Nabi, la tusabbihul witra bil maghrib. Anda jangan samakan witir kayak sholat maghrib. Apa maknanya? Bukan dilarang 3, bukan. Boleh 3 sekaligus. Jangan pakai tasyahud. Kalau pakai tasyahud awal kayak sholat maghrib, kurang bagus. Begitu. Kurang bagus. Jadi boleh langsung 11, boleh. Saya sholat sunnah witir 11 rakaat. Boleh. Enggak apa-apa. Tasahudnya berapa kali? Ya, kalau mau 2. Tapi yang bagus sekali. Diri. Duduk. Yang ke-11-nya gitu. Tasahud akhir. Begitu. Boleh. Tadinya udah niat 11. 3 aja dah. Ini mau kacau nih yang kayak gini nih. Kacau. Gitu 11, 3 aja. Waduh. Begitu. Bagaimana? Boleh aja. Terus niat witirnya itu bagaimana niat sholatnya? Saudara boleh niatnya usolli sunnata muqaddimatil witri. Rok'ataini lillahi ta'ala. Kalau 11, atau kalau 3, kalau 5, kalau 7, 9. Aku niat sholat pendahuluan witir. 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Boleh. Boleh juga saudara niat usolli minal witri. Aku sholat bagian daripada witir. 2 rakaat karena Ta'ala. Atau langsung saja juga boleh, ada kiainya di dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti itu, Sayyidi Syekh Jamaluddin Muhammad Al-Ahdan. Enggak apa-apa. Usolli sunnatal witri rakaataini. Jadi boleh. Enggak usah usolli rakaataini minal witri. Udah jadi. Udah, itu yang biasa saudara baca itu jadi aja. Ada kiainya. Nggak apa-apa, agama mau nggak kaku-kaku. Tapi kalau nggak pengen direwelin ya muqaddimatal witri. Baru nggak direwelin sama semua juga iya juga gitu. Begitu. Kalau sholat witirnya lebih dari 3, suratnya yang dibaca apa? Kata Imam Abi Khudair di dalam Nihayatul Amalnya itu, suratnya Inna anzalnahu sama kuliah. Kalau 11, 1, 2, Inna anzalnahu kuliah. Begitu. Lagi yang 9-nya Inna anzalnahu kuliah. Lagi yang 7-nya Inna anzalnahu kuliah. Lagi yang 5-nya Inna anzalnahu kuliah. Tinggal 3 kayak tadi. Sabihis. Kuliah. Tinggal 1. Kulhu, Falak, Anas. Itu begitu.
Lalu apa wiridan sesudah witir? Itu seperti yang diajarin di masjid-masjid itu. Sunat membaca Subhanal Malikil Kudus 3 kali. Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus 3. Lanjutin. Subhanal Malikil Ma'bud. Lanjutin. Subhanal Malikil Mawjud. Lanjutin. Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yafutu abada. Lanjutin. Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Lanjutin. Terakhir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segitu tuh. Kalau mau ditambahin ya silahkan, tapi itu mah jangan ditinggal. Zikir sesudah sholat witir. Lalu doanya apa sesudah witir? Doa sesudah witir itu adalah yang sering kita baca kalau taraweh tuh. Itu doanya. Cuman tidak sesempurna yang ulama suka baca. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan halalan wasi'a wa nas'aluka amalan soliha wa nas'aluka waladan soliha wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka dzamban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur wa nas'aluka khairal afiyah wa nas'alukal afwa wal afiyah wa nas'alukal afwa wal afiyah wa nas'aluka khairal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra alal afiyah wa nas'aluka al-ghina anin nas. Itu segitu tuh. Tinggal mau ditambahin silakan. Itu doa witir. Tuhan, kami mohon kepadamu keimanan yang langgang dalam jiwa ini. Kami mohon kepadamu qalbu yang khusyuk, tunduk, rezeki yang halal yang luas berlimpah. Kami mohon kepadamu amal yang soleh. Kami mohon kepadamu anak keturunan yang soleh. Kami mohon kepadamu agama yang lurus. Kami mohon kepadamu dosa yang terampuni, amal yang diterima, perniagaan yang tiada merugi. Kami mohon kepadamu maafmu dan kesejahteraan darimu. Kami mohon kepadamu kesejahteraan yang terbaik. Kami mohon kepadamu langgengnya keselamatan, kesejahteraan. Kami mohon kepadamu sempurnanya kesejahteraan. Kami mohon kepadamu kaya, tidak membutuhkan orang-orang, dari Engkau aja kecukupan. Ini doa witir. Waduh, saya nggak hafal. Udah kayak orang-orang aja yang enak. Kalau nggak hafal, ya Allah saya minta yang orang-orang minta dah. Kata malaikat apaan? Tanya aja sama orang-orang. Jangan nanya saya. Saya tanya. Pokoknya orang-orang minta aja saya minta dah. Begitu. Udah kayak begitu aja udah jadi dah. Begitu. Enggak ya begitu. Kita minta mau duit, ya Allah, duit. Enggak apa-apa.
Begitu. Kawan-kawan kita kalau habis witir tuh doanya, ya Allah terang-terangan nama Allah. Ya Rabbana ya Qudus, a'tinil fulus, fulus, fulus. Begitu. Wahai Tuhan kami, Tuhan yang Maha Suci, berikan kami fulus, fulus, fulus. Enggak apa-apa. Allah juga paham. Gitu. Apa aja dah. Intinya witir adalah sholat sunnah yang tertinggi. Kalau saudara pengen sholat malam, saya punya saran, witir aja. Jadi begini niatnya nih, saudara pusat hajat. Niatnya gini, aku sholat sunnah hajat dan sholat sunnah witir. Digabung, aku sholat sunnah taubat dan sunnah witir. Aku sholat sunnah apalagi dah, macam-macam, digabung aja. Witir, jangan hilang. Begitu, karena lumayan. Ya karena malas juga. Kalau kagak malas ya hajat dipisah. Yang lain bisa witir 11. Ya, kayaknya bukan kelas kita kalau begitu. Kelas kita digabung aja, nggak apa-apa. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Begitu saudara. Kalau ngomongin daripada sholat witir, begitu. Segini aja dah. Begitu witir tuh selesai. Ada yang ditanya, silakan dah. Oh boleh. Belajarin. Iya. Sembahyang sunat wudu 2 rakaat, taubat 2 rakaat, sama tahajud 4, sama witir 3. Saya lagi belajarin. Oh iya. Witirin aja maunya. Witir aja. Witirin aja digabung sama witir. Tadi sholat apa? Saya wudu 2 rakaat. Sunnah. Jadi gini, saya sholat wudu dan witir, begitu. Jadi niatnya begitu. Wudu dan witir. Terus lagi habis kan udah 2 tuh. Terus tahajud berapa? 4. Niat saya sholat sunnah tahajud dan witir. Jadi udah berapa tuh? 6. Terus habis itu apa lagi? Tobat. Berapa? 2. Udah berapa tadi tuh? 8. Terus? Oh iya, 11. Witirin aja digabung niatnya. Biar ganjarannya double. Sholat sunnah wudu dan sholat sunnah witir 2 rakaat. Terus sholat sunnah tahajud dan witir 2 rakaat. 2 rakaat pokoknya ditambahin dan witir. Jadi totalnya jadi 11. Ganjarannya gede. Enggak apa-apa, itu bagus. Bagus. Cuman sholat sunnah wudu ada zikirnya. Jadi zikirnya sholat wudu itu zikirnya astagfirullah 10. Sholat sunnah wudu tuh. Dalam kitab Masyaqul Qarib tuh Habib Abdullah bin Husain bin Tarul Haddad. Terus subhanallah bihamdi subhanallah adim 10. Gitu, ada zikirnya. Tapi enggak zikir juga enggak apa-apa, udah bagus itu. Jarang kayak Bapak moga istiqomah. Cakep dah. Begitu. Udah cakep. Moga istiqomah. Mulia. Wallah a'lam. Sudah, iya baik. Oke. Sudah katanya kita baca Fatihah. Ini ada info dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhum Haji Ismail bin Haji Dawud, Haji Mukhtar bin Haji Muhammad, Haji Akhfas bin Haji Mamat, Haji Muslim bin Sulaiman, Haji Hasbi bin Haji Akhfas, Haji Ahmad Faiz bin Haji Hasbi, Haji Mujiha binti Hasbullah, Haji Maisuna binti Sulaiman, Haji Sa'diyah binti Haji Ismail, Haji Rugoya binti Muhammad Nur, Haji Khairiyah binti Haji Mukhtar. Juga ini dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhum Haji Sahlani bin Haji Muhammad Kurdi, Haji Hidayat bin Haji Opo Mustafa, Haji Opo Mustafa bin Haji Arkan, Haji Abdillah bin Haji Dawud, Haji Muhammad Kurdi bin Haji Asnawi, Haji Afandi bin Haji Hasan, Haji Ismail Darajat bin Haji Ramdana, Haji Injang Kosasi bin Haji Hanafi, Haji Wazna binti Haji Abdillah, Haji Ramdana binti Haji Afandi, Haji Ramlah binti Haji Mansur, Haji Kurniasi binti Haji Dawud, Haji Asya binti Ahmad, Haji Fatimah binti Haji Ahmad, Wahyuni binti Haji Salani.
Mudah-mudahan infak-infaknya nih para hamba Allah diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, dilancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya, disehatkan zahir dan batinnya, diri keluarga dan anak-anaknya. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum, almarhumah yang beliau niatkan semua ini kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah muliakan di alam barzahnya, Allah senangin di alam barzahnya, Allah bahagiakan di alam barzahnya, Allah curahkan limpahan ampunan rahmat dan keridhaan di alam barzahnya. Bitilkan niat wa da'awat al-Fatihah.